Hai adik-adik, kembali lagi dengan video dari IPSI Education. Di video kali ini, Kak Rizky akan ngajak kalian semua, anak-anak SMA kelas 10 untuk belajar trigonometri dasar atau trigonometri 1. Oke? Jangan kemana-mana, tetap simak videonya sampai akhir. Oke, trigonometri. Apa yang bakal kita bahas? Tri, 3, dan metri adalah pengukuran. Kita akan ngebahas pengukuran dalam sebuah segitiga. Tapi segitiganya adalah segitiga siku-siku adik-adik. Oke? Yang kita bahas ini adalah khusus untuk segitiga siku-siku. Ya, ini adalah tanda bahwa segitiga ini adalah segitiga siku-siku dengan sebuah sudut di dalamnya. Nah, apa yang akan kita bicarakan? Kita akan bicarakan sisi dan sudutnya yang ada di dalam segitiga siku-siku tadi. Nah, segitiga ini punya komponen adik-adik. Yang pertama, di depan sudut, maka sisinya di depan sudut. Oke, lihat hadapan sudut. Sisinya adalah sisi depan. Namanya adalah sisi depan. Nah, biar gampang Kak Rizky tuliskan seperti ini. Sisinya adalah depan. Oke? Nah, samping sudutnya adalah sisi samping. Oke? Nah, sedangkan bagian yang miring ini biasa disebut dengan sisi miring atau hipotenusa. Oke? Nah, yang perlu kalian ketahui adik-adik, sisi yang paling panjang dari segitiga siku-siku ada di sisi miringnya. Oke? Nah, di dalam segitiga siku-siku ini ada 3 komponen utama yang akan menjadi bahasan trigonometri. Apa itu? Yang pertama adalah sinus. Nah, sinus sendiri, ini rumusnya adalah depan per miring. Makanya sinus ini biasa disingkat, untuk memudahkan disingkat menjadi demi. Depan per miring. Kemudian komponen yang kedua yang harus kita ingat-ingat, ini ada yang namanya kosinus atau cos. Oke? Rumusnya kosinus itu apa, Kak? Nah, kosinus ini adalah samping per miring. Oke? Samping per miring. Nah, untuk memudahkan hafalan, maka kosinus ini atau cos biasa disebut dengan sami. Ya, dan yang terakhir ada tan. Nah, tan ini kepanjangannya apa sih, Kak? Tangan. Jadi kepanjangannya tan itu adalah tangan. Rumusnya sendiri adalah depan per samping. Nah, ini yang paling enak kalau disingkat jadi apa? Desa. Oke, ini adalah yang harus kalian hafal di luar kepala. Oke? Nah, kalau ngomongin trigonometri, kita akan ngomongin yang namanya sudut. Ternyata di dalam trigonometri ini ada sudut-sudut istimewa adik-adik. Oke, ada sudut istimewa. Yang nilai besaran sudutnya, yang nilai dari sudutnya adalah suatu ketetapan. Di sini Kak Rizky akan ngasih tahu kalian sedikit cara mudah menghafalkan. Nah, untuk menghafalkan sudut-sudut ini ya adik-adik. Oke.
Ini Kak Rizky gambarkan dulu. 30. Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Karena sudut istimewa ini ada 7 adik-adik. Sebenarnya hanyalah 0 derajat, 30, 45, 60, 90, tapi biasanya muncul di soal ini sudut yang besarannya 37 derajat dan 53 derajat. Oke, kita mulai isi. Di sini nanti akan ada komponen sin, cos, dan tangen. Oke. Di sini kita isi adik-adik ya. Sin, cos, dan tangen. Oke. Di sini Kak Rizky mau ngasih tahu kalian cara mudah menghafalkan sudut-sudut istimewa ini. Kita mulai ya dari sinus dulu. Kita isi dulu yang pertama itu 0. 1, 2, 3, dan 4. Oke. Kita skip dulu ya bagian 37 dan 53 derajat ini. Karena dia sudut istimewa yang lain. Nah, 0, 1, 2, 3, 4. Itu cara yang pertama. Sekarang cara yang kedua, kalian harus tambahkan akarnya. Nah, oke. Kalau sudah diakarin, sekarang langsung akar 0 adalah 0. Akar 1 adalah 1, ya. Akar 2 adalah tetap akar 2, akar 3 tetap akar 3, dan akar 4 adalah 2. Nah, kalau udah seperti itu adik-adik, sekarang kita kalikan semua dengan setengah. Oke. Kita kalikan semua dengan setengah. Nah, 0 dikalikan setengah adalah 0. Oke? 1 dikalikan setengah adalah setengah. Setengah dikalikan dengan akar 2, maka jadi setengah akar 2. Oke? Akar 3 dikalikan setengah adalah setengah akar 3. Oke, dan yang terakhir 2 dikalikan setengah adalah ya 1. Oke, cukup mudah kan adik-adik? Untuk cos ini sama seperti sin, hanya kebalikannya saja. Kalau sin dimulai dari 0, dia adalah dimulai dari 1 dan diputer. Ini adalah 1, kemudian setengah akar 3, setengah akar 2, kemudian ada setengah dan 0. Oke, dan tangen itu adalah sin dibagi cos. Ini yang harus kalian ingat-ingat. Tangen adalah sin per cos. Oke, 0 dibagi 1 adalah 0. Setengah dibagi setengah akar 3 adalah 1 per akar 3. Setengah akar 2 dibagi setengah akar 2 adalah 1 akar 3. 1 dibagi 0, tak terdefinisi. Oke, sekarang kita kerjakan, kita isi untuk yang 37 dan 53 ini. Nah, khusus yang ini adik-adik kalian harus hafalkan sendiri, oke? Mulai dari yang pertama ya, 3/7 itu besarannya adalah 3/5, sedangkan 53-nya adalah 4/5. Nah, kalau yang ini adalah 4/5, ini adalah 3/5. Khusus yang ini harus dan wajib kalian hafalkan. Kembali lagi, tangan adalah sin dibagi cos. Maka ini adalah 3/4.
Sedangkan ini adalah 4/3. Oke, sekarang kita bahas sudut selain sudut istimewa. Oke? Nah, prinsipnya ini hanyalah prinsip ini adik-adik. Oke, kita harus pahami dulu. Kalau ada yang 4 kuadran. Kuadran pertama, sudut 0 sampai 90 derajat, nilai sin, cos, tangen atau semuanya adalah positif. Oke? Kuadran kedua, sudut 90 sampai 180 derajat. Hanya sin yang positif, cos dan tangen negatif. Kuadran 3, sudutnya adalah 180 sampai 270, hanya tangen yang nilainya positif. Nah, kuadran 4, ini sudutnya adalah 270 sampai 360, hanya cos yang positif. Nah, di sini ada catatan. Kalau nanti kita menggunakan 180 derajat, maka nilainya adalah tetap. Kalau nanti kita menggunakan 90 derajat dan 270 derajat, maka akan diganti. Yang tadinya sin menjadi cos, dan cos atau cos menjadi sin. Nah, kayak gimana sih sebenarnya penggunaan ini semua? Ini termasuk dengan penggunaan identitas kuadran ini. Nah, kita lanjut ke contoh soalnya. Semisal yang ditanyakan adalah, contoh di sini ya adik-adik. Semisal yang ditanyakan adalah sinus 120. Aduh kak, saya cuma hafal sudut istimewa aja. Ya, tujuannya kita pelajari kuadran dan identitas ini adalah untuk menghubungkan sudut yang tidak istimewa ini dengan sudut-sudut istimewa. Jadi kalian cukup menghafalkan sudut istimewa saja. Tapi ada syaratnya. Kalian harus menggunakan angka-angka sudut yang ada di sini. 180, 90, atau 270. Contohnya seperti ini. Sinus 120 ini harus kita rubah supaya dia memiliki hubungan dengan sudut istimewa. Nah, ini bisa aja Kak Rizky rubah menjadi sinus 180. Ya, kita harus gunakan angka yang ada di sini. 180 derajat dikurang 60 derajat. Oke? Ada di sini dan yang satunya adalah sudut istimewa. Nah, gini penggunaannya adik-adik. Kita menggunakan 180 derajat. Oke? 180 derajat nilainya adalah tetap. Maka tetap menjadi sin. Oke? Nah, yang kedua 120 derajat. 120 derajat ini ada di kuadran keberapa? Ya, kuadran kedua. Maka nilai sinnya nanti tetap positif. Nah, sekarang yang tinggal digunakan adalah yang minus 60. Minus atau plus di sini tidak berpengaruh ya adik-adik. Jadi langsung kita pakai sinus 60. Maka nilainya adalah positif. Sinus 60 setengah akar 3. Oke, atau setengahnya bisa kita hilangkan. Nah, ini adalah sinus 120. Kalau nggak pakai 180 boleh kak? Boleh, pakai 90. Coba kita pakai yang 90. Karena udah nggak muat, kita coba kerjakan di sebelah sini ya. Nah, semisal kita mau mengerjakan sin 120, tapi mengubahnya dengan sin 90. Ya, boleh. Berarti kalau gitu 90 ditambah berapa? 30 ya. 30 derajat. Oke. 90 yang kita gunakan. Maka ganti. Yang tadinya sinus, dia menjadi kosinus. Cos. Oke. Kembali lagi. 120 derajat. Hanya sinus yang positif. Oke. Maka tetap ya adik-adik, tetap positif. Karena nilai sinusnya positif. Jadi yang kalian lihat adalah soalnya, bukan cara menjawabnya. Kalau cos, ini nanti negatif di sini. Oke, tapi pertanyaannya adalah sin. Maka sin tetap positif.
Jadi sekarang yang digunakan hanya tinggal yang 30 derajat saja. Cos 30 derajat. Berapa nilainya? Setengah akar 3 positif. Ya, itu dia. Itu penggunaannya untuk yang sinus. Kita cobain contoh lain. Oh iya, ada catatan di sini adik-adik. Gimana Kak kalau sudutnya lebih besar dari 360 derajat? Kalian kurangin terus angka tersebut sama 360. Kurangin lagi 360, kurangin lagi 360 sampai ketemu angka besaran yang masuk ke dalam sini. Oke, itu catatan. Sekarang kita lanjutkan. Semisal contohnya adalah cos 240 derajat. Oke, nah terserah kita sekarang mau pakai yang mana. Semisal Kak Rizky pakai 270. Maka di sini menjadi cos 270 dikurang 30. Oke. Cos 240. Ada di kuadran berapa adik-adik? Kuadran 3. Hanya tangan yang positif. Maka nanti nilainya adalah minus. Oke? Cos karena kita pakai 270, maka dia harus diganti. Cos menjadi sin. Nah, sisanya adalah 30 derajat. Oke? Jadi jawabannya nanti adalah minus dari sin 30 derajat. Minus setengah. Ya, itu dia contoh pengerjaan kalau sudutnya bukan sudut istimewa. Oke, gampang ya belajar trigonometri adik-adik? Apalagi belajarnya sama IPSI Education bersama Kak Rizky. Nah, kalau kalian suka video ini, jangan lupa klik tombol like, komen, dan subscribe channel IPSI Education. Tetap nantikan video dari IPSI Education selanjutnya. Dan jangan lupa, kalau kalian suka video ini, share ya ke teman-teman kalian. Suruh ajak nonton channel IPSI Education. Sampai jumpa!